Halo semuanya guys, assalamualaikum. Balik lagi sama gue Zahro di channel Zahro Kai. Thank you banget buat kalian yang udah klik video ini. Dan buat kalian yang udah subscribe channel ini guys, terima kasih banyak banget pokoknya. Dan di channel ini kita akan membahas kasus-kasus juga sejarah dari berbagai belahan dunia, yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas di channel ini sama-sama. So buat kalian yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya sekarang juga. Thank you so much and enjoy the video. Potongan bagian tubuh manusia ditemukan warga di sungai di perbatasan wilayah Solo dan Kabupaten Sukoharjo. Polisi akhirnya bisa mengungkap identitas jenazah termutilasi yang ditemukan di aliran anak sungai Bengawan Solo, perbatasan Kabupaten Sukoharjo dan juga Kota Solo. Sedikitnya 6 potongan tubuh manusia ditemukan di sejumlah lokasi yang berbeda. So guys, di video kali ini gue mau kembali mengajak kalian semua untuk membahas kasus kriminal lagi. Iya guys, kasus ini adalah kasus pembunuhan sekaligus mutilasi yang gimana ya? Dari kemarin kayaknya bahasnya mutilasi terus, tapi emang kayak gini guys, kayaknya ini semakin di-up nih berita-berita mutilasi, semakin banyak orang yang malah melakukan hal tersebut gitu guys. Kalau gue perhatiin ya, karena di 2023 ini dari awal gue bikin video, kayaknya semuanya kasusnya mutilasi semua. Serem banget. Oke guys, jadi pembahasan kita di dalam video ini adalah tentang penemuan potongan-potongan tubuh manusia di Solo pada tanggal 21 Mei 2023. Jadi kayak baru beberapa minggu yang lalu guys. Dan di dalam kasus ini guys, benar-benar mengejutkan warga Kota Solo dan juga warga Kabupaten Sukoharjo dengan ditemukannya potongan-potongan tubuh tersebut di lokasi yang berbeda-beda. Jadi guys, potongan tubuh tersebut ditemukan di aliran sungai Bengawan Solo dengan kondisi yang sudah sangat membusuk. Jadi ya kayak udah kesangkut di sana, jadi lokasinya berbeda-beda dan itu udah busuk dan dilalerin gitu guys. Aduh, berat gue sebenarnya cerita kayak gini loh. Oke guys, langsung aja kita bahas bagaimana kronologi di dalam kasus ini. Dan juga kita kayaknya harus berdoa dulu guys. Bismillahirrahmanirrahim, semoga kita kuat untuk membahas kasus ini sama-sama gitu guys. Buat kalian yang gak kuat, kira-kira yang sensitif gitu ya, jangan nonton nih, serem woy. Kita akan bahas bagaimana kronologinya, siapakah korbannya, dan bagaimana proses investigasi terhadap korban, identitas korban ini guys, dan bagaimana proses autopsi terhadap korban, dan juga yang paling penting guys, siapakah pelaku dan motif di balik kasus ini. Langsung aja kita bahas kasus ini di An Ordinary Storytelling. Jadi guys, mari kita mulai kasus ini pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023. Jadi di saat itu ada seorang bapak yang bernama Bapak Dadi Mulyono, seorang warga desa Cemani, Kecamatan Grogol, Sukoharjo. Dan di saat itu sekitar pukul 9:15 pagi, Pak Dadi yang sedang berada di suatu kali, yang lebih tepatnya kali tersebut bernama Kali Jenes guys. Jadi pada saat itu Pak Dadi lagi santai gitu, lagi ngeliat kali, dan tiba-tiba aja dia ngeliat ada sesuatu yang tersangkut di batu kali. Dan setelah dia meneliti dan juga melihat lebih dekat lagi guys, apa yang tersangkut di batu tersebut, dia benar-benar kaget guys, karena yang dia temukan pada saat itu adalah potongan lengan kiri manusia dewasa yang sudah dikerubungi oleh lalat. Dan di hari yang sama sekitar pukul 11:30 siang di lokasi yang berbeda, tepatnya di aliran sungai Bengawan Solo, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo, ada seseorang lainnya yang kembali menemukan potongan tubuh kedua, dan potongan tubuh tersebut merupakan betis bagian kiri manusia dewasa. Lalu 1 jam kemudian, masih di hari yang sama sekitar pukul 12:30 siang di area Kali Jenes Desa Cemani, kembali ditemukan lagi potongan tubuh yang ketiga guys. Dan sekarang ini potongan tubuhnya merupakan ya udah tubuh beneran badan guys. Badan sebadan-badan dari pangkal perut sini sampai atas sini, dan itu tanpa tangan, ya udah bener-bener badan yang ditemuin guys. Makin serem ini ya Allah. Setelah beberapa jam kemudian guys, di sekitar pukul 17:20 sore, jadi kayak udah mau maghrib gitu guys, kembali lagi ditemukan potongan tubuh lainnya guys. Dan sekarang ini potongannya adalah potongan kepala manusia utuh. Astagfirullah. Potongan kepala ini ditemukan di aliran sungai Bengawan Solo, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo. Jadi guys, di dalam satu hari itu ditemukan 4 potongan tubuh manusia. Yang pertama ada lengan kiri, kedua ada betis kiri, yang ketiga ada potongan badan, dan yang terakhir adalah kepala manusia. Dan di keesokan harinya guys, pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, akhirnya kembali lagi dilakukan pencarian bagian-bagian tubuh yang masih hilang. Dan alhamdulillahnya di pagi hari, kembali lagi ditemukan bagian tubuh bagian lengan kanan manusia dewasa yang berada di area Kali Jenes, Kelurahan Tipes, Kecamatan Sarangan, Kota Solo.
tangan kanan guys. Tangan sekarang udah lengkap, tangan kanan, tangan kiri udah ketemu. Dan masih di hari yang sama, di sore harinya sekitar pukul 15.00 atau sekitar jam 3 sore di kawasan Tanggul, Kelurahan Dawu, Kecamatan Sarangan, Solo, kembali lagi ditemukan potongan tubuh lainnya. Dan menurut kepolisian, ini merupakan potongan tubuh terakhir yang berhasil ditemukan oleh kepolisian. Dan potongan tubuh tersebut merupakan alat vital laki-laki manusia. Tuh, gue susah banget ngomongnya saking deg-degannya boy. Alat vital laki-laki dewasa guys. Jadi potongan tubuh tersebut merupakan potongan dari perut sini guys sampai bagian paha. Jadi tuh kepotong, ntar gue kasih gambarnya. Astagfirullahaladzim. Dan ya guys, dalam 2 hari proses pencarian, akhirnya polisi berhasil menemukan 6 potongan tubuh tersebut. Dan dari potongan tubuh tersebut, polisi akhirnya melakukan otopsi guys. Dan sekarang langsung aja kita bahas bagaimana hasil dari otopsi tersebut. Masuk! Dan semua potongan tubuh yang telah ditemukan dalam 2 hari tersebut guys, akhirnya dibawa ke RSUD Dr. Muwardi untuk dilakukan otopsi oleh tim forensik Polda Jawa Tengah. Dan melalui proses otopsi tersebut guys, akhirnya telah terkonfirmasi bahwa potongan-potongan tubuh yang telah ditemukan tersebut merupakan bagian-bagian tubuh dari satu orang yang sama. Dan berdasarkan informasi yang telah disampaikan oleh Kombes Pol Iwan Satyadi, korban memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berjenis kelamin laki-laki. Yang kedua, berusia sekitar 40 tahun. Yang ketiga, tinggi badan sekitar 160 cm. Yang keempat, korban merupakan seorang perokok aktif. Dan yang kelima, korban memiliki sebuah tato naga dari punggung kanan sampai lengan kanannya. Dan melalui proses otopsi ini, dokter juga mengatakan bahwa ada luka sobek di bagian siku tangan kiri korban. Dan ditambah lagi dengan 2 luka terbuka di area kepala akibat hantaman benda tajam yang mengakibatkan pendarahan hebat, yang akhirnya membuat sang korban kehilangan nyawanya. Jadi guys, hasil otopsi ini menyimpulkan bahwa sang korban telah dihabisi nyawanya terlebih dahulu. Jadi setelah dia udah gak bernyawa, udah meninggal dunia, setelah itu baru dipotong-potong guys sama si pelaku. Dan setelah dipotong-potong baru dia buang ke sungai, ditenggelamkan. Dan bahkan sampai saat ini pun ada bagian tubuh yang masih belum ditemukan, yaitu bagian betis sebelah kanan sampai ke telapak kakinya. Serem banget guys. Astagfirullahaladzim, kok tega ya orang melakukan hal sekejam ini gitu loh, sebrutal ini gitu. Maksudnya kayak udah gak ada pegangan hidup nih orang. Sekarang langsung aja kita masuk ke tahap investigasi. Masuk. Dan sekitar 2 hari setelah penemuan jasad sang korban, akhirnya ada salah satu warga dari kampung Keprabonutan, Kota Solo yang bernama Bapak Rashid. Dan Pak Rashid ini mengakui kalau dia mengenali ciri-ciri yang telah disampaikan oleh kepolisian. Jadi dia kayak kenal gitu ciri-ciri sang korban. Pak Rashid mengatakan bahwa ada salah satu tetangganya yang memiliki ciri-ciri tato yang sama seperti sang korban. Jadi guys, tatonya itu seperti gambar naga yang berwarna hijau yang memanjang dari bagian punggung sebelah kanan sampai ke lengan kanan. Dan akhirnya dari semua pengakuan yang telah disampaikan oleh Pak Rashid kepada kepolisian, dilakukanlah sebuah proses identifikasi yang lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Dan ternyata benar aja guys, setelah diteliti lebih jauh dan ditelisik lagi lebih dalam, sama guys, ternyata sama, sidik jari dari tetangganya Pak Rashid ini sama sang korban itu sesuai. Ya walaupun begitu guys, kepolisian masih menjadikan temuan tersebut sebagai dugaan. Jadi nggak semata-mata walaupun sidik jarinya ini match gitu ya, sesuai, nggak langsung dibilang yaudah nih korbannya adalah tetangga lo, nggak. Polisi masih melakukan investigasi yang lebih lanjut. Tapi kalaupun misalnya ini korban adalah tetangganya Pak Rashid, bener gitu ya. Ya kalau misalnya emang benar, berarti korban ini merupakan seorang laki-laki yang bernama Bapak Rohmadi atau bisa disebut sebagai Bapak Madun. Jadi panggilannya Pak Madun guys. Dan Pak Madun ini merupakan salah satu warga dari desa Keprabonwetan RT 2 RW 3 Kelurahan Keprabon, Banjarsari, Solo. Dan Pak Madun ini tinggal di Solo sendirian setelah ibunya yang meninggal dunia dan juga ayahnya yang memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Dan katanya nih, kalau beberapa tahun terakhir Pak Madun ini jarang banget pulang ke rumah guys. Jadi kalaupun dia pulang itu hanya untuk mandi guys. Jadi dia pulang, mandi, terus cabut lagi, nggak tahu kemana. Tetangganya juga nggak ada yang tahu gitu guys. Dan menurut kesaksian dari tetangga juga para warga di sekitar, kalau Pak Madun ini adalah sosok orang yang sangat pendiam dan sangat tertutup. Dan katanya juga Pak Madun ini adalah salah seorang preman di kampung tersebut. Preman ternyata dia guys.
Dan di dalam kasus ini guys, polisi masih menaruh semuanya ke dalam dugaan. Jadi walaupun kesaksian dari para Rashid tentang tato dan juga sidik jari yang udah match, dan ditambah lagi dengan kesaksian para warga yang mengetahui sosok Pak Madun guys, polisi tetap mau menemukan bukti dari tato sang korban. Dan akhirnya polisi memutuskan untuk menemui kerabat dan juga keluarga dari Pak Madun yang diduga sebagai korban. Nah guys, Pak Madun ini punya seorang kakak perempuan yang bernama Ibu Rianti. Dan dari wawancara yang dilakukan oleh wartawan Kompas terhadap Ibu Rianti ini mengakui bahwa dia nggak tahu sama sekali kalau adiknya ini masuk ke dalam dugaan gitu ya, korban mutilasi dan juga korban pembunuhan. Jadi di luar sana orang-orang udah pada gempar gitu, udah pada apa sih sebutannya ya, gempar gitu ya, udah bilang kalau nih korbannya bener nih Pak Madun gitu. Tapi kakaknya sendiri justru nggak tahu apa-apa guys. Kasian banget, dan dia pada saat itu ya tahu kayak gitu kaget gitu guys, karena menurut kesaksian Ibu Rianti ini Pak Madun itu ya sosok orang yang tadi guys pendiam dan juga tertutup, bahkan pekerjaan sehari-harinya cuma seorang pengurus burung lovebird. Nah jauh banget kan dari kesaksian para warga yang bilang kalau Pak Madun ini adalah preman kampung. Ya kakaknya kaget guys, sedih banget pastinya guys. Dan Ibu Rianti juga menyampaikan ke wartawan guys, kalau dari sifat adiknya yang sangat tertutup dan cenderung pendiam ini, kayaknya nggak mungkin gitu ya kalau sejauh ini adiknya tuh punya musuh, apalagi musuhnya tega sampai melakukan hal sekejam itu gitu guys. Karena menurut Bu Rianti, adiknya tuh ya udah baik-baik aja, kalem-kalem aja orangnya guys. Tapi ketika kepolisian menanyakan detail terpenting di dalam kasus ini kepada Ibu Rianti guys, yaitu tentang tato yang ada di punggung korban, Bu Rianti ini bilang kalau adiknya itu nggak punya tato guys. Jadi ini semakin membingungkan gitu guys. Dan yang lebih bingungnya lagi, Bu Rianti juga bingung. Bu Rianti tuh bingung. Jadi sebenarnya bukan nggak punya tato, tapi Bu Rianti lebih nggak tahu gitu kalau adanya punya tato atau enggak. Jadinya makin susah gitu polisi guys. Lalu saat Ibu Rianti ini mengetahui ciri-ciri korban dari hasil otopsi tadi guys, Bu Rianti ini mengakui kalau memang ada salah satu ciri-ciri adiknya di sana guys, yaitu sang perokok aktif. Jadi Pak Madun ini menurut Bu Rianti tuh orangnya paspus-paspus guys. Jadi ngerokoknya tuh nggak berhenti gitu guys, adalah seorang perokok aktif. Dan Bu Rianti juga mengakui guys kalau dia dan juga Pak Madun ini jarang ketemu. Jadi tuh adik kakak ini jarang ketemu dan hanya berkabar lewat handphone. Dan ditambah lagi kalaupun mereka ketemu itu ya Bu Rianti nggak merhatiin gitu guys, dia ada tatonya atau enggak, karena kan tatonya ada di punggung, jadi kalaupun dia pakai baju nggak kelihatan. Dan ditambah lagi Bu Rianti juga mengakui kalau dia tuh sempat ketemu adiknya ya kayak sekitar 2 minggu yang lalu. Dan dari 2 minggu yang lalu itu guys, Bu Rianti emang nggak bisa ngehubungin adiknya katanya gitu guys, dan susah untuk dikontak. Tapi Bu Rianti punya firasat yang bagus kalau adiknya tuh ya nggak apa-apa gitu, emang lagi sibuk aja mungkin, dan dia nggak kenapa-napa dan nggak jadi korban pembunuhan dan juga mutilasi gitu maksudnya Bu Rianti guys. Bu Rianti nggak percaya sama sekali sama hal tersebut. Bahkan setelah dikasih lihat jasad dari potongan-potongan tubuh yang ditemukan itu, Bu Rianti ini mengaku kalau itu bukan adiknya guys. Bu Rianti ini nggak bisa menerima gitu, maksudnya nggak, ini bukan adik saya. Gue tahu ini berat banget sumpah. Nah gimana nih guys, sampai sini mungkin kalian udah banyak yang berpikir kalau memang korbannya itu adalah Pak Madun. Karena kepolisian juga kayaknya berpikir kayak gitu guys pada saat itu. Dan dari bukti-bukti seperti sidik jari dan juga dari tato yang menurut kesaksian Pak Rashid itu katanya sama. Tapi kakaknya sendiri justru malah bilang nggak tahu, dan dia masih nggak bisa nerima gitu kalau adanya emang benar korban dari mutilasi dan juga pembunuhan. Dan oke guys, sekarang langsung aja kita bahas bagaimana proses penangkapan sang pelaku. Kita masuk aja guys, langsung masuk. Dan akhirnya setelah melakukan usaha yang sangat keras dan juga dengan perjalanan investigasi yang sangat panjang dan melelahkan ini guys, kepolisian dari Polres Sukoharjo, Jawa Tengah akhirnya menetapkan Pak Madun atau Pak Rohmadi yang pada saat itu berusia 51 tahun sebagai korban dari pembunuhan tersebut. Ya guys, akhirnya Pak Madun ini benar menjadi korban pembunuhan tersebut. Aduh, gak kebayang perasaannya Bu Rianti guys. Dan dari sanalah guys, akhirnya kepolisian melakukan banyak pemeriksaan kembali gitu, pemeriksaan lebih lanjut terhadap 21 orang saksi. Banyak banget guys, 21. Dan akhirnya dari kesaksian orang-orang ini guys, semuanya mengarah ke salah satu orang tersangka yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Dan tersangka atau sang pelaku di dalam kasus ini guys bernama Bapak Suyono atau biasa dipanggil dengan sebutan Bang Yos. Dan si Bang Yos ini berusia 50 tahun dan dia adalah seorang warga Laweyan Kota Solo yang bekerja sebagai
sebagai buruh lepas harian atau bisa dibilang sebagai kuli bangunan. Jadi guys, sebenarnya pada tanggal 20 Mei 2023, tepat 1 hari sebelum potongan-potongan tubuh dari jasadnya Pak Madun ini ditemukan di Kalijenes, Pak Suyono atau sang pelaku ini sempat mendatangi rumah anaknya. Jadi sekitar jam 11 siang, Pak Suyono ini mendatangi rumah anaknya dengan berniat untuk berpamitan. Dia bilang dia mau pergi keluar kota dengan alasan untuk mencari pekerjaan. Nah, akhirnya dari semua informasi yang udah didapat ini guys, tim gabungan dari kepolisian langsung melakukan pencarian terhadap tersangka untuk melakukan penangkapan sesegera mungkin. Dan alhamdulillahnya guys, alhamdulillah banget ini tersangka akhirnya ketangkep. Pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 di sekitar jam 13.00 atau jam 1 siang, pelaku berhasil ditangkap sama polisi. Ya walaupun pada saat itu ada drama gitu ya, dia nih berusaha untuk melawan kepolisian gitu, padahal udah disergap, udah gitu pasrah aja, gak bakal bisa aman-amanan lu. Emang keren banget guys, tim kepolisian Indonesia ini the best. Jadi kayak kerjanya tuh satset gitu, langsung ketangkep ini orang. Tersangka atau Suyono berhasil ditangkap pada kawasan Dukuh Widororejo, Desa Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo. Nah, setelah si tersangka ini udah ketangkep guys, udah pasti ada tahap yang namanya interogasi. Nah, dari interogasi tersebutlah guys, si Suyono ini menceritakan semuanya. Dimana dia membunuh sang korban, bagaimana cara membunuhnya, bagaimana dia membuangnya gitu guys, dan apa motif sebenarnya gitu. Sekarang langsung aja kita bahas. Menurut pengakuan dari tersangka atau Bapak Suyono ini guys, pembunuhan tersebut dilakukan di toko Mebel Yanto, Jalan IR Soekarno nomor 36, Dukuh Ngasinan, Desa Kewarasan, Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, yang dia lakukan pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023, sekitar pukul 01.01 waktu Indonesia Barat, atau sekitar jam 1 dini hari. Nah sekarang guys, ayo coba kita susun semuanya dari awal menurut pengakuan dari sang pelaku atau si Pak Suyono ini guys. Jadi, menurut Pak Suyono pada tanggal 17 Mei 2023 di sekitar jam setengah 11 malam, jadi kayak udah malam gitu guys. Nah si Pak Suyono ini lagi puncak-puncaknya marah, kesel, jengkel sama si sang korban atau si Pak Madun. Akhirnya dari sanalah guys semuanya terbongkar motif-motif dari semua tindakan Pak Suyono terhadap Pak Madun. Nah di saat itu, di malam tersebut, Pak Suyono ini benar-benar merencanakan semua tindakan kriminalnya tersebut. Jadi kayak benar-benar udah berniat untuk menghabisi nyawa si Pak Madun. Dan motif dari tindakan tersebut dikarenakan rasa dendam yang udah nggak bisa ditahan lagi gitu guys sama si Pak Suyono. Dan rasa dendamnya ini guys dikarenakan rasa kesal Pak Suyono terhadap Pak Madun yang katanya suka marah-marah. Tapi sebenarnya di dalam kasus ini, marah-marahnya Pak Madun tuh terarah gitu. Karena menurut kesaksiannya ya, ini tuh marah-marahnya karena motor guys. Jadi Pak Suyono ini sering banget minjem motornya Pak Madun, tapi nggak pernah diisiin bensin lagi guys. Jadi Pak Madun tuh kesel, karena kan bensin pakai fulus belinya. Oh ya guys, lupa bilang kalau si Pak Madun dan juga Pak Suyono ini merupakan rekan kerja guys. Jadi kayak mereka tuh ketemu setiap hari gitu guys, kerjanya bareng. Dan juga ya udah temenan aja gitu. Cuma karena masalah tadi motor nggak diisiin bensin, terus jadi kesel karena nggak diisiin bensin nih si Pak Madun, berujung dengan peristiwa maut seperti ini guys. Serem banget makanya. Dan ditambah lagi motifnya juga bukan itu aja guys. Katanya menurut pengakuan si Pak Suyono, dia ini tuh punya hutang guys kepada seseorang. Dan akhirnya dia membunuh Pak Madun ya karena kesel juga. Tapi ditambah lagi karena berniat untuk menguasai hartanya Pak Madun. Menguasai hartanya Pak Madun tuh maksudnya kayak tadi motornya tuh diambil akhirnya sama Pak Suyono guys. Dan ditambah lagi ada motif lainnya yang katanya sebuah motif percintaan guys. Gak ngerti lagi gue guys, ini umurnya udah pada kayak 50 tahunan. Tapi masih ada aja perselisihan tentang cinta. Kayak ABG ketiga ini orang pada. Lalu masih di malam yang sama guys, Pak Madun ini mulai mempersiapkan alat-alat untuk melakukan pembunuhan tersebut. Jadi di malam itu Pak Madun mempersiapkan sebuah tongkat besi yang cukup panjang guys, sekitar 70 cm dengan diameter 5 cm yang ia persiapkan dan dia simpan di kamarnya. Lalu di keesokan harinya, pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023, jadi kayak masih pagi gitu guys, sekitar jam 7.30 atau setengah 8 pagi, si pelaku ini meminjam motor Beat milik korban untuk mengambil plastik. Dan plastik inilah guys yang akan dia tujukan untuk membungkus mayat dari Pak Madun. Dan gak main-main guys, ini plastik ukurannya besar, plastik laundry guys. Plastik yang biasa digunain untuk laundry, buat packing pakaian gitu guys. Lalu guys, tibalah hari dimana Pak Suyono ini melancarkan semua aksi kejinya terhadap Pak Madun. Pada tanggal 19 Mei 2023, tepatnya di hari Jumat guys. Aduh, hari baik lagi hari Jumat.
Pak Suyono ini menghabisi nyawa Pak Madun dengan menggunakan tongkat besi yang tadi dia persiapkan di awal, guys. Dengan cara menghantamkan tongkat besi tersebut ke kepala Pak Madun sebanyak 3 kali, yang mengakibatkan Pak Madun ini kehilangan nyawanya. Setelah dipastikan lagi kalau Pak Madun ini sudah benar-benar meninggal, lalu Pak Suyono langsung memotong-motong tubuh atau jasad Pak Madun ini, guys. Langsung dimutilasi di saat itu juga menjadi 7 bagian, yang akhirnya ditemukan polisi hanya 6 bagian. Yang 1 bagiannya masih hilang, guys. Yang tadi betis kanan itu masih hilang sampai sekarang. Dan setelah Pak Suyono ini selesai melakukan aksi mutilasinya terhadap jasad Pak Madun ini, guys, Pak Suyono menyiapkan plastik-plastik yang sudah dia persiapkan tadi, guys, untuk memasukkan potongan jasad dari Pak Madun ini ke dalam plastik tersebut sekaligus dengan pakaian Pak Madun. Jadi jasadnya Pak Madun yang sudah termutilasi sekaligus pakaiannya ini, guys, dimasukkan ke dalam 4 kantong plastik yang berbeda. Dan setelah dia selesai memacking, tuh kan, masa di packing? Udah selesai nih, guys, itu plastik-plastik yang udah rapih gitu ya, dia buang ke lokasi yang berbeda-beda. Makanya jasadnya Pak Madun ini ditemukan di lokasi yang berbeda-beda juga, guys. Ya karena itu dibuangnya tempat yang berbeda-beda sama si Pak Suyono ini. Berarti kan benar-benar terencana gitu ya, terperinci banget. Lokasi pertama yaitu Jembatan Ngasinan Kuarasan Grogot. Dan di lokasi tersebut Pak Suyono hanya membuang plastik yang berisi pakaian korban. Kemudian lokasi kedua ada di Jembatan Ngelebak Kusumo Dilangan, Pasar Kliwon, Solo. Dan di lokasi kedua tersebut, guys, si pelaku ini membuang plastik yang berisi kepala korban dari atas jembatan. Lalu lokasi ketiga ada di Sungai Pringgolayan, Desa Cemani, Grogol. Di lokasi tersebut Pak Suyono membuang bagian tubuh Pak Madun dari bagian pangkal perut sampai dengan paha. Gak bisa ngomong gue. Setelah. Dan lokasi keempat sekaligus lokasi terakhir di mana Pak Suyono ini membuang potongan-potongan tubuh dari jasadnya Pak Madun adalah di kawasan Jembatan Ngeruki, Cernani. Jadi guys, dari jembatan tersebut Pak Suyono ini membuang bagian tangan kanan, tangan kiri Pak Madun sekaligus bagian tubuh dari pangkal perut ke atas sampai leher. Dia buang di sana, guys. Sekaligus dengan bantal yang kena bercak darah dari korban. Jadi guys, dia buang semua itu dari atas jembatan lagi. Sama kayak gimana caranya dia ngebuang kepala Pak Madun dari atas jembatan juga. Serem banget, guys. Ini orang emang sakit ini gue. Lalu selanjutnya, guys, dari semua pengakuan yang dikeluarkan dari mulut sang pelaku atau si Pak Suyono ini, Polres Sukoharjo masih akan terus melakukan penyelidikan lebih lanjut dan juga mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya ada 1 unit sepeda motor Honda Beat Street berwarna hitam dengan nomor polisi AD4761KS milik sang korban, dan juga 1 potong pipa besi dengan panjang 70 cm dengan diameter 5 cm, juga 1 pisau pemotong daging dengan kurang lebih panjangnya sekitar 40 cm, 1 helm sepeda motor, 1 potong kaos pendek warna biru kerah hitam milik sang pelaku, dan 1 potong celana jeans warna biru milik sang pelaku juga. Dan alhamdulillahnya, guys, semuanya akhirnya telah terjawab di dalam kasus ini. Siapakah korbannya, siapakah pelakunya, dan apakah motifnya, dan bagaimana cara si sang pelaku ini menghabisi nyawa korbannya, itu semuanya alhamdulillah telah terjawab. Dan apresiasi yang sangat besar terhadap Polres atau kepolisian setempat yang sudah menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan sangat cekatan. Sangat baik, sangat baik. Sangat baik dan juga sangat cekatan. Pokoknya keren banget, polisi Indonesia, mantap. Dan di dalam kasus ini, guys, sang pelaku atau Pak Suyono harus bertanggung jawab dengan segala perbuatannya dengan dikenakan pasal 340 KUHP atau pasal 338 KUHP atau pasal 339 KUHP atau pasal 365 ayat 3 KUHP tentang ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Dan guys, jadi itu aja pembahasan kita di video kali ini tentang pembunuhan, mutilasi. Nggak bisa di nalar gue, nggak bisa gitu, guys. Serem banget, guys. Bener-bener bikin istighfar berkali-kali ini kasus. Astagfirullahaladzim. Ya guys, semoga aja Pak Suyono ini bisa menyesali segala perbuatannya, merenungi apa yang dia perbuat gitu, guys. Dan juga semoga aja dia sempat bertobat dan kembali ke jalan apapun yang dia anut gitu, guys. Astagfirullahaladzim. Dan sebenarnya, guys, di dalam kasus ini banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, salah satunya, guys, kalau emang permasalahan ini cuma karena motor yang gak diisiin bensin, aduh, parah sih, sumpah parah banget. Dan buat kalian, guys, kalau misalnya nih ya, minjem motor temen,
lu pakai nih motornya, lu pakai bensinnya gitu banyak, berkurang gitu banyak ya usahain gitu, lu isi lagi, jangan lu balikin pas bensinnya kosong. Lah kan lu juga nggak tahu nih temen lu punya duit apa kagak, kan juga kagak tahu, ekonomi temen lu lagi kayak gimana juga lu kan kagak tahu gitu, dia tuh lagi butuh juga lu kagak tahu. Ya intinya lu harus sadar diri gitu boy. Dan juga nih jadi temennya yang dipinjemin motor, yang punya motor ini guys, ya kalau emang kesel ya sampein baik-baik gitu guys, jangan marah-marah juga. Mungkin karena marah-marah terus merasa tersinggung nih yang minjem ya jadinya kayak gini guys. Ya pokoknya gitulah bagaimana kita bersikap gitu satu sama lain terhadap teman satu sama lain juga gitu guys. So guys, jadi itu aja videonya. Gimana menurut kalian? Kalau misalnya ada salah ataupun ada kurangnya dalam penyampaian gue membahas kasus ini, boleh banget kalian koreksi di kolom komentar. Dan buat kalian yang suka sama video ini, boleh banget diklik tombol like-nya. Dan buat kalian yang belum subscribe, langsung aja diklik tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan buat kalian yang punya saran serta pendapat untuk video selanjutnya, boleh banget guys, untuk kalian silahkan di drop di kolom komentar. Di sana kita bisa berdiskusi sama-sama. So buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, thank you so much guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.